jawaban. Umar. Umar jawabannya. Jawabannya 5. Umar jawabannya 5. Jumlah bilangan-bilangan pada kelompok 20. Coba, ada yang bingung arti soalnya nggak? Jadi kan tadi yang slide saya pertama, memahami maksud soal, ya. Jadi di soal ini itu kan soalnya di kelompok-kelompokin ya. Kelompok pertama isinya berapa? 1. Kelompok kedua isinya berapa? 2. Isinya ada 2, angkanya 3 sama 5 ya. Jumlahnya berapa? 8 gitu. Nah jadi 1 itu di kelompok pertama jumlahnya 1, di kelompok kedua 3 sama 5 jumlahnya 8. Nah yang diminta itu jumlah bilangan-bilangan pada kelompok ke-20 gitu. Ya. Oke. Ada yang dapat jawabannya? Ada? Oh. Sama jawaban. Nama saya Izzy. Jawabannya 23 dan 29. Masih agak buyar apa namanya memahami maksudnya. Yang diminta jumlah dari bilangan-bilangan yang ada di kelompok 20. Coba kelompok ketiga bilangannya berapa aja? Kelompok 3. 3 dan 5. Kelompok 3 7, 9 dan 11. Jumlahnya berapa berarti bilangan-bilangan pada kelompok ketiga? 27. Dapatnya dari 7 tambah 9 tambah 11 gitu. Atau gini, di kelompok pertama ada 1 bilangan, jelas nggak? Di kelompok kedua ada berapa bilangan? 2. Di kelompok ketiga ada berapa bilangan? 3. Berarti di kelompok ke-20 ada berapa bilangan? 20 bilangan. Nah, 20 bilangan di kelompok ke-20 dijumlahin. Berapa hasilnya? 4.000. Itu maksud saya harus bisa memahami maksud soal gitu. Baru bisa kerjain. Ada jawaban lain? Oke, karena terbentur waktu, kita persilakan Zazam untuk menjelaskan nomor 3. Jadi jawabannya ini berpola. Kelompok pertama isinya 1. Jumlahnya 1 sama dengan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1. Kelompok 2 isinya 3 sama 5. Jumlahnya 8. Ini sama dengan 2 kali 2 kali 2. Di kelompok 3 isinya 7, 9 sama 11. Kalau dijumlahin hasilnya 27 sama dengan 3 kali 3 kali 3. Berarti saat di kelompok 20 nggak tahu isinya berapa, kita udah bisa ngitung jawabannya. Pasti nanti sama dengan bilangan yang sama dengan 20 kali 20 kali 20. Hasilnya 8.000. Jadi jumlah pada kelompok ke-20 adalah 8.000. Dapatnya sesimpel itu. Jadi yang udah biasa pas lagi ngeliat angka 20 kali 20 kali 20. Coba kalau ditanya berapa jumlah di sesimpel itu. Jadi banyak soal yang kita cuma perlu lihat, oh kalau dia bentuknya begini, polanya seperti ini ya. Sedangkan yang biasa, yang tidak terbiasa akan berpikir, polanya begini, cara ngitung suku begini, rumusnya begini-begini, nggak selalu seperti itu. Oke, lanjut. Nomor 4. Ada yang udah dapat jawabannya nomor 4? Udah ketemu angkanya? Nomor 4. Jadi ada beberapa soal yang kadang-kadang bacanya aja udah lemes, kayak baca artikel panjang, ya. Di situ butuh mental yang kuat buat memahami maksud soalnya, ya. Nomor 4. Ada yang udah dapat? Belum? Oke, langsung. sebuah pizza A dengan diameter 8 cm dipotong menjadi 3 bagian sama. Diketahui luas lingkaran sama dengan pi dikali jari-jari kuadrat. Jadi luas satu potongan pizza A itu pi dikali
Jari-jari kuadratnya, jari ini diameternya 8, jadi jari-jarinya 4 kuadrat. Tapi dibagi 3 karena dipotong di 3 bagian. Ini pizza yang utama, yang A, sama dengan pi dikali 4 kuadrat dibagi 3, sama dengan ini 4 kuadrat sama dengan 16 ya. Jadinya 16/3 dikali pi. Untuk pizza B, yang pizza B itu diameternya 10 dipotong menjadi 4 bagian yang sama. Jadinya pi dikali sama diameternya 10, jadi jari-jarinya 5 kuadrat. 5 kuadrat itu sama dengan 25 dibagi sama 4 bagian. Jadi sama dengan 25/4 pi. Yang C diameternya 12 dipotong menjadi 6 bagian yang sama. Pi dikali jari-jarinya 12 dibagi 2, jadinya 6 kuat dikuadratir dibagi sama banyak potongannya ada 6, sama dengan 36/6 pi. Yang D diameternya 14 dipotong menjadi 8 bagian yang sama. Pi dikali diameter 14 dan jadinya 7 kuadrat dibagi sama 8, sama dengan 49/8 pi. Dicari sekarang potongan pizza mana yang kamu ambil agar memperoleh bagian yang paling besar jika ketebalan pizza tersebut sama. Karena ketebalan pizzanya sama, berarti kita cuma cukup ngambil luasnya doang. Dari 16/3 pi, 25/3 pi, 36/6 pi, 49/8 pi. Yang paling besar adalah ini tuh dibikin pecahan campuran sama dengan 51/3 pi. Yang ini sama dengan 61/4 pi. Yang ini sama dengan 6 pi. Yang ini sama dengan 61/8 pi. Jadi yang terbesar adalah potongan pizza B karena luasnya itu 61/4 pi. Jadi yang diambil agar memperoleh bagian yang paling besar adalah potongan pizza yang B. Ada pertanyaan? Jadi pi-nya nggak usah dihitung ya. Biar nggak puyeng, anggapnya pi-nya itu piring ya. Jadi ada 5/3 piring misalnya. Yang kedua ada 6/4 piring. Yang di C 6 piring. Yang di D ada 6/8 piring gitu. Mana yang paling banyak? 6/8 apa 6/4? 6/4 apa 6/8 gedean mana? 6/4 ya, jangan mikir 8, oh gedean 8 nih, berarti gedean 6/8, bukan begitu, malah dia jadi pembaginya. Dibagi 8 itu kan sama dibagi 4, dapatnya berapa? Bayangin aja punya kue, dibagi ke 8 orang, sama dibagi ke 4 orang, dapatnya gedean yang dibagi 4 apa dibagi 8? Dibagi 4, jadi yang paling besar yang 6/4 pi, yang B, gitu. Oke, lanjut ya, nomor 5 ya. Nomor 5 yang dapat nomor 5, soalnya belum selesai. Nah, ini ada jajar genjang, ada segitiga, 3 menjadi 1. Kemudian perbandingan luas jajar genjang AECD dan luas bangunan ABCD 4:5. Yang tanya maka panjang AB itu berapa kalinya panjang CD. Di situ nggak ada angka, jadi kita sendiri yang misalkan. Yang ditanya rasionya aja atau perbandingannya aja. Ada yang dapat jawabannya nomor 5? Apa ada yang mau coba presentasi? Latihan? Boleh juga. Ayo. Salah mau benar dapat coklat 2. Ayo. Berapa? Nah, coba. Loh. Gak apa-apa. Dapat coklat 2. Salah dapat 1. Benar dapat 2. Malu nggak dapat. Yang bersuara.
latihan ya. Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Nomor 5. Gambar dulu tiga jenjangnya. Agar perbandingan luas setiap jenjang AECD dan luas bangun ABCD adalah 4:5, maka panjang AB adalah beberapa kali panjang CD. Karena luas secara jenjang AECD dibanding luas bangun ABCD sama dengan 4:5. Ini misalnya luasnya A, ini misalnya luasnya B. Nanti jadinya dapat A dibagi sama A ditambah B sama dengan 4 dibanding 5. 5A sama dengan 4A ditambah 4B. Pindah ruas ke sini jadi minus. 5A dikurang 4A sama dengan 4B. A sama dengan 4B. Jadi luas jajar jenjang AECD luasnya itu 4 kali EBC, segitiga EBC. Jadi bisa diganti jadinya 4B. Ini misalnya tingginya udah jadi T. Di situ ini panjangnya misalnya N, yang ini M. Luas jajar jenjang AECD sama dengan luas jajar jenjang itu alasnya tinggi ya. Jadinya alasnya N dikali tingginya T. Ini dibanding sama segitiga EBC, alasnya M, tingginya T juga, tapi dibagi dua karena luas segitiga. Setengah dikali alasnya M kali tingginya T. Di kedua luas ada T, T-nya bisa dicoret. Jadinya dapat ini belum selesai ini. Ini sama dengan 4:1. Berarti N kali T dibagi setengah kali M kali T sama dengan 4/1. Pindah ruas ke sini. N kali T sama dengan 4 dikali setengah dikali M kali T. T ini bisa dicoret. 4 sama 2, 4 jadi 2. Jadi N sama dengan 2M. Ini diganti sama 2M. Karena AECD jajar jenjang, berarti panjang AE pasti sama dengan panjang DC. Berarti di sini panjangnya juga 2M. Panjang AB sama dengan 3M. Panjang CD-nya 2M. Ditanya panjang AB berapa kali panjang CD? Panjang CD-nya itu sama dengan 2M. Ini sama dengan salah. Panjang AB ini 3M sama dengan berapa kali 2M? Ini sama dengan 3/2. Jadi panjang AB adalah 3/2 kali panjang CD. Pertanyaan? Jadi ini tipe soal yang tadi kan saya bilang ya, kalau kompetisi SD berarti harus nyiapinnya materi sampai SMP, SMP sampai SMA dan seterusnya. Nah ini kenapa saya bilang materi SMP? Karena ini udah masuk ke variabel, ada pemisahan A, ada pemisahan B. Bisa juga ini dengan bagian ya, coba saya sampaikan dikit.